صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الدائرين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama, berpengajian kuliah fardu subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang pertama Ramadan 1444 Hijriah. Artinya setahun yang lewat ulun duduk di sini setahun ini. Alhamdulillah kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghirup udara segar Ramadan, menghirup udara segar kehidupan dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalau kita perhatikan dalam setahun ini ada banyak kawan kita, tetangga kita, keluarga kita yang sudah dahulu berangkat menuju kehidupan alam barzakh. Kita hanya menunggu waktu dan gilirannya. Apakah tahun ini atau tahun depan? Yang pasti kita pasti menjumpai hal tersebut. Namun alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita lakukan lebih baik daripada Ramadan yang akan datang. Amin. Yang telah lewat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Seperti biasa tabarrukan, dan mari kita bahas juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
dia akan pasti terbuka. Dia pasti tunduk dengan perintah Allah ini, sehingga dia ikut melaksanakan ibadah Ramadan. Adapun orang yang mengaku beriman kepada Allah dengan keimanan, mengklaim imannya lebih mantap daripada iman kebanyakan orang. Bahkan mereka sering mengatakan iman mereka lebih sempurna karena ilmu dan makrifat mereka lebih tinggi daripada kebanyakan manusia. Lalu mereka kada puasa dalam pengertian los, kada sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, karena mereka mengatakan sudah sampai ilmunya, sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah syariat. Apakah begini benar imannya? Tidak. Kenapa? Karena definisi iman itu sendiri, iman itu adalah aqwaulun bil lisan wa iz'an qaulun bil iqrarun bil lisan wa iz'anun bil qalbi wa amalun bil arkani. Itu iman. Iman itu adalah iqrarun bil lisan, sebuah pengakuan, pengikraran dengan lidah. Sehingga orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, apakah dia Nasrani, apa dia Yahudi, apa orang-orang musyrik, apa orang ateis dan sebagainya, lalu hendak beriman kepada Allah, persyaratannya itu harus ikrar. Dia harus mengikrarkan, dia harus mengucap. Apa yang diikrarkannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kalau orang abahnya beriman, anaknya beriman, apa serta-merta anaknya langsung beriman? Tidak mesti. Makanya para ulama menjelaskan, ketika orang itu abahnya beriman, mamanya beriman kepada Allah, anaknya itu ketika sampai balik dia harus diajarkan syahadat. Dia harus diajarkan syahadat. Dia harus mengikrarkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa fahmu ma'ani ma'nahuma, dan memahami makna dua kalimat syahadat itu sendiri. Ini orang yang sudah abah mamanya Islam oleh para ulama diwajibkan dalam seumur hidup dia mengucap syahadat. Artinya harus bersyahadat dua. Aku sudah dia bersyahadat siapa hendak nikah pamit seumur hidup. Ya alhamdulillah sudah, artinya iqrarun bil lisan. Nah kemudian wa iz'anun bil qalbi, meyakinkan dengan hati apa yang diikrarkan. Yang diikrarkannya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan segala sifat kesempurnaannya, dengan segala kemahasucian daripada kekurangan. Kemudian dia meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ini tertancap di dalam hati, tidak bisa tergoyahkan dengan keadaan apapun, tidak bisa tergoyahkan dengan bujuk rayuan apapun, apakah rayuan cinta, apakah rayuan pangkat, apa rayuan jabatan harta dunia. Dia tidak akan menukarkan keyakinan itu dengan hal tersebut. Kenapa? Karena banyak orang yang menukarkan keyakinan hanya karena cinta. Bini-bininya bukan orang Islam,
laki-lakinya orang Islam, demi untuk cintanya dia gadaikan keyakinannya. Ini adalah tindakan yang terbodoh dalam kehidupan beragama kita. Iman harus dipertahankan, keyakinan di dalam hati. Berikut wa amalun bil arkan. Anggota tubuh ini mengamalkan apa yang kita yakini. Dia meyakini akan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Allah itu punya aturan-aturan yang dibikinnya yang disebut dengan syariat. Allah bikin aturan syariat. Maka orang yang beriman dia harus melaksanakan aturan syariat tersebut. Setinggi apapun orang berilmu, kisahnya ma'rifat sinting dia. Kenapa ulun kisah kayak ini? Karena ulun banyak keluhan laporan bahwa masih di daerah kita berapa ini masih ada aja kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya lebih sempurna dalam keimanan, sehingga ada bersembahyangan, ada berpuasaan lagi. Dengan kata lain, itu syariat kerja. Kami lewat itu kulit. Lu sering katakan, kalau mereka benar ingin melepas syariat, bininya jangan syarik diganggu orang. Kenapa? Mereka terikat dengan suami istri karena syariat. Ya, inya menikahi terikat dengan istrinya itu kan karena syariat, karena tanpa syariat mereka tidak akan terikat suami istri itu. Bahasanya kita menghadapi mereka itu, kalau hendak kepada syariat, lus aja sudah. Jangan berpalihan. Jangan berpalihan urusan sembahyang, kada bersembahyangan, urusan puasa, kada berpuasaan, kada bersyariat, tapi masih mencari aja berhebat tuh bersyariat juga, tapi masih aja terikat dengan apa ikatan syariat. Bini diganggu orang masih syariat aja, padahal syariat juga itu. Yang ada syariat juga itu. Artinya menhendak kado syariat sesekali aja sudah. Ini kada begini, tidak benar. Kenapa? Agama itu, lagi agama itu satu lagi sebelum itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan manusia setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun ilmunya, anggap derajat kita kehidupan ini kalau disimpulkan manusia itu kan ada awam, ada khas, ada khawasul khawas. Kalau dirincikan manusia itu ada orang beriman biasa, ada orang awas, ada orang wali. Wali itu banyak punya martabat, banyak punya tingkatan. Sekalipun dia mencapai derajat tertinggi di dalam makam kewalian yang bernama Waliul Ghaus. Karena wali yang paling tinggi itu Ghaus ngarannya. La yasqutu anhumul faraid. Tidak akan pernah gugur, tidak akan pernah lepas dari mereka itu segala kefarduan, tetap sembahyang. Sehingga kita ingatkan Imam Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidul Ta'ifati Sufiyah, seorang ulama besar, pemimpin para ulama-ulama sufi, pemimpin para ulama-ulama tasawuf. Beliau mengatakan la taghtarru binnas. Kalian jangan tertipu lawan manusia. Jangan tertipu. Jangan tertipu apa? Jangan tertipu dengan penampilan.
Jangan mentang-mentang melihat manusia bolongnya, singgonalan, gamisnya, kemudian selendangnya dan sebagainya. Jangan, itu hanya kemasan aja. Berikut, la taghtarru binnas, kalian jangan tertipu dengan manusia. Wa in tarafil hawa, walau dia bisa terbang, sembahyang di atas angin, sembahyang tak angkat. Umpama apalagi ada sembahyang nih bisa terbang. Wa masya 'alal ma', dia bisa berjalan di atas air. Wa takallama 'ala ma fi dhamairikum, dia bisa mengungkap, membaca apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Kalian jangan tertipu dulu. Wah ini wali, ini ibadah. Jangan tertipu itu. Illa an tanzuru fi syari'atihi, kecuali kalian lihat dulu syariatnya. Lihat dulu bersyariatkah, adakah sembahyang, adakah puasa Ramadan, adakah. Bila dia meninggalkan puasa Ramadan, tinggalkan. Dia bukan waliullah, tetapi wali syaitan. Oh dia hebat, bisa terbang. Burung dikit jadi terbang aja. Bisa berjalan di atas baju, iwakong, hidup di baju lagi, dan sebagainya. Bisa takallama ma fi qulubikum, bisa mengutarakan, mengungkap apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Itu biasa aja. Orang-orang biksu, orang-orang Buddha nang pertapa itu tahu juga. Itu biasa aja. Itu bagian daripada keilmuan yang mungkin bisa dicapai oleh orang-orang yang bukan Islam pun bisa. Lah hati-hati, karena ini hanya sekedar wilayah kita, belum di wilayah-wilayah lain. Klaimnya mereka sudah sampai ma'rifatnya. Sekali lagi, setinggi apapun ilmu ma'rifat yang mereka kaji, yang mereka dapatkan, la yasqutu anhumul fawaid, tidak akan pernah bisa menggugurkan kefarduan, sehingga dia tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita orang beriman, kita punya kewajiban mentaati perintah Allah, mentaati syariat Allah. Walaupun iman itu sendiri bermacam-macam kualitasnya, walaupun iman itu sendiri bermacam-macam tingkatannya, sehingga para ulama membagikan tingkat keimanan itu ada 4 sampai 5 tingkatan. Yang pertama, iman itu disebut imanut taklidi, iman taklid. Iman taklid. Nah ini kita jangan ini, jangan. Apa iman taklid? Iman taklid itu al-akhzu bil qaulil ghair. Dia yakin percaya dengan ucapan orang lain. Nang dipercayainya itu ucapan guru aja, nang dipercayainya itu ucapan orang tuanya aja. Itu iman taklid namanya. Bahasa kampung kita iman uumpatan. Umpatan yang kita ambil contoh ringan. Kenapa? Biasanya iman itu hubungan
iman. Iman itu hubungannya dengan ilmu iman. Ilmu iman itu adalah ilmu tauhid. Di antaranya adalah sifat 20. Mulai wujud sampai mutakallim, membicarakan masalah sifat Allah, membicarakan masalah af'al Allah, membicarakan masalah asma Allah, membicarakan masalah zat Allah. Lalu dia ditanya, hal Allahu mawjud? Tuhan adalah ada. Kalau Tuhan itu ada, buktinya apa? Nah, kamu buktikan ini ada bersama. Dimana kamu yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu ada? Ujar apa? Ujar ada. Tapi ini yakin. Ujar apa ada? Nah, ini namanya iman taklid. Umpat. Itu hanya satu contoh. Kalau dicontohkan yang lain kembali, yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Yakin Tuhan itu maha kuasa. Buktinya mana? Bukti Allah Ta'ala kuasa itu mana? Ujar dulu. Kan ujar ada bang terus. Nanti taklidnya. Bila ujar itu taklid tuh. Bila ilmu bilanya kada ilmu memang gitu. Taklid ngarannya. Nah, ini masalah taklid ini para ulama berbeda menyikapinya. Masalah imannya ini sah kagak? Yang keras Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi, mereka mengatakan kalau orang imannya itu hanya tuturutan, kada pernah ngaji ilmu sifat 20, kada pernah ngaji ilmu iman, imannya ini la yasih, tidak sah. Imannya itu kada sah. Kalau kada sah, khalidina binnar, kekal dalam neraka. Ini mengkeras. Imannya tidak sah. Ada ulama yang agak bijaksana. Imannya sah. Munnya dipadahkan kafir sing banyakan ini deh. Biar sing banyakan nang kayak ini. Nang kada pernah belajar sifat 20 ini semuanya. Ya mungkin kalau kita di daerah kita ini bumi ini kan luas. Di pelosok-pelosok sana banyak orang yang belum terjamah ilmu agama. Ada yang terjamah hanyar mulai tahu, belum tahu sifat 20. Ada lagi kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan beragama, tapi mereka tidak mau menuntut ilmu agama. Maunya hanya menuntut ilmu di dalam YouTube. Aku tahu aja di YouTube bang mendengar lain. Ini belajar. Bila belajar itu salah satu kesahihannya itu adalah musyafahah, bujur-bujur berhadapan lawan guru. Bahasanya ilmu talaqi, ilmu yang langsung dilidahkan guru, diterimanya di hadapan guru, perjumpaan dengan guru. Kada pernah belajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20, kada pernah belajar. Ujar ulama, menangkai ini diponis kada sah, kekal dalam neraka. Banyaknya umat Islam yang jangan masuk neraka. Habis bang. Nah ini ulama bicara. Imannya sah, tetapi berdosa besar. Tetapi berdosa besar. Apa dosa besarnya? Dosa besarnya itu adalah tidak bisa menggunakan akal yang diberi oleh Allah. Tuhan ini cukup memberi lawan kita
dalam kehidupan ini kadada kurang rasanya. Yang sangat besar nikmat itu lawan kita adalah nikmat setelah iman itu adalah akal. Ini akal. Akal ini berpikir. Lamun orang biar kadada akal, mohon maaf aja. Mohon maaf ya. Bahasa lelakian ulah mohon maaf bu. Kira-kira pian nakunlah nih laki-lakinya tampan, mapan, kaya karena bisi warisan. Orangnya tampan, mapan, tapi kurang seon. Kalau saya sekilo, seon aja kurangnya oonnya itu. Kira-kira rupiah lah. Bu, minantu kah, laki kah, kira akun lah. Nah, mun ukun ini nama. Sama aja mohon maaf laki-laki biar bibiniannya secantik bini-bini India dan kayak apakah mun stres. Orangnya orang ini kita. Makanya biar kesempurnaan hidup ini ada di sini. Bahkan mohon maaf nih laki-laki beredaan. Laki-laki ini jangan mengira bahwa rupa itulah namanya taksir bini-bini salah. Imam Ali mengatakan jamalur rijal fi uqulihim. Ketampanan laki-laki itu bukan di rupa, tetapi di dalam akal dan pikiran mereka. Apabila laki-laki itu cerdas, pintar, bisa memahami perasaan orang, bisa memahami keinginan bini-bini. Iya, bini-bini apa? Pikir bini-bini, pokoknya laki-laki ini mengerti dengan keinginanku, mengerti dengan perasaanku, sayang banget temennya. Itulah kepintaran laki-laki. Makanya mohon maaf, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ujar sedih, iza aradta suhbata ahadin, apabila kalian ingin mencari teman, lagi ingin mencari teman, baik teman dalam kehidupan bisnis, baik teman dalam kehidupan berumah tangga, apalagi karena hari-hari berkawan, baik teman dalam bermasyarakat, berorganisasi, para fiha khamsa isolin. Perhatikan 5 macam. Pertama, akluhu, akalnya. Apa artinya? Pintar katanya. Lamun berkawan ada tapi pintar ini. Raya memijui seorang benar ya. Nah setelah akalnya, hanya bahasa kita sepemikiran. Kalau nya pintar aja lawan pintar, tapi kada sepemikiran lawan kita, kada akan bagus juga. Apalagi dia berumah tangga. Pintar orangnya dan sepemikiran. Berikut seideologi, bahasa orang ini sekeyakinan. Mun pintar aja, tapi kada apa bahasa kita, kada sepemikiran, kada seideologi, jangan dua. Umpama mohon maaf kita kada usah, mohon maaf ini karena kita jangankan lawan orang non muslim, kita nang mahir batahlil, mahir maulid, mahir mahaul, mahir menggawi apa nang selama ini diajarkan oleh para ulama kita dahulu, lalu tak kawin lawan orang kada batahlil, tak kawin lawan orang kada maulid, tak kawin lawan orang kada mahaul ma'arwah, tak kawin lawan orang kada batalkin, nyamanlah. Ada nyaman. Punya kawan usah dulu. Dosa dulu. Kada sepemikiran.
tapi kada sepemikiran, kada usah. Ini penting akal. Kita kada akal. Nah, berdosa karena inya kada bisa menggunakan akal mencari tentang Tuhan. Kada bisa ka memikirkan tentang diri, apalah tandurun. Apalah tuapi ampusikum, apalah tubsirun. Dalam dirimu ini nampak kekuasaan Allah, bukti adanya Allah, apa tidak bisa berpikir? Nah, belajar berpikir, akhirnya dia tahu dalil. Allah Ta'ala adalah ada. Mana buktinya? Diriku orang, diriku di mana buktinya? Dulu diriku kada ada, sekarang ada. Diriku dulu begini, sekarang begini. Itu adalah Allah nama ada akan. Itulah bukti Allah Ta'ala ada. Makanya berdalil akal, maka naiklah yang disebut dengan iman ilmul yakin. Berilmu lalu yakin. Kayak apa iman ilmu yakin? Orang yang belajar sifat 20. Belajar sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun. Dan ada nama dengan bid'ah. Sifat 20 bid'ah juga. Dipadahakannya kita ini memadahan sifat Tuhan 20. Kada. Sudah dari awal ulun sebut bahwa Allah Ta'ala itu maha sempurna. Sifatnya maha sempurna, tidak terbatas. Adapun kita menyambat sifat 20 itu sifat 20 nang kita punya kewajiban cukup 20 itu tahu. 20 nang wajib, 20 mustahil, 1 harus terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. 4 yang wajib bagi para rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus terhimpun dalam Muhammadur Rasulullah. Maka jumlahnya 50. Disebutlah 50 aqaidul iman. Tapi bukan memadahkan Tuhan hanya mempunyai sifat 20, tidak. Artinya kita mengenal Allah itu lewat sifat 20 itu sudah cukup. Kalau masalah sifat Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan maha sempurna. Bila terbatas itu kada sempurna. Ya juga nih, bubuhan Wahabi juga nang medahkan ini. Nah, sempat Wahabi kada mau, padahal datang di sana. Memang ajaran Wahabi, tapi kada hakun. Lapan hakun disambat Salafi. Salafi datang di mana? Salafi itu hanya pengakuan mereka, orang kada mengakui. Mereka mengakui pengikut Salafi, artinya pengikut ulama-ulama di zaman abad ketiga Hijriah 2 dan sebagainya. Imam Asy'ari itu ulama Salafi. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali itu ulama Salafi. Tapi mereka tidak mengikuti mazhab itu. Mereka kada ada mazhab Syafi'i, kada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Mereka mazhabnya Wahabi. Dan di mana? Makanya orang mengatakan ini aneh. Belum lagi dalam akidah sangat beda lawan kita. Ini Tuhan berikung. Ujarnya Tuhan yang tingginya kayak Nabi Adam. Coba lihat pada Tuhan ibadahnya tingginya yang kayak Nabi Adam. Tuhan ibadahnya berduduk di atas aras itu jauhnya. Tuhan ibadahnya turun naik, kena turun naik. Ujar orang yang memahami apabila Tuhan kawan naik. Mbah,
Itu hadisnya yang zilullahu ta'ala kulla lailatin bi akhir sulusil lail. Tuhan itu turun tiap malam. Akhir sepertiga malam turun. Oke, apabila naiknya? Naiknya bila kita menit sepertiga malam, kita di sini. Di Amerika kadang. Di Amerika kan sepertiga malam. Kemudian di lain di Makkah ada. Artinya apa? Kita selesai sepertiga malam, di lain tempat sepertiga malam. Situ selesai, di lain tempat ada lagi sepertiga malam. Kapan naiknya Allah Ta'ala? Maka Tuhan kok penduduk di kursi jar pulang. Marancunya gitu. Mana Tuhan beiko? Itu ngarannya Tuhan mempunyai sifatul hawadis, sifat nang gaya kita. Kan usah jadi Tuhan. Enggak kita juga. Ini lalu disebutlah oleh para ulama akidah mujassimah, Tuhan baikum. Akidah musyabbihah, Tuhan diserupakan lawan makhluk. Hadza akbaru bid'atin. Inilah bid'ah yang paling besar. Silahkan buka kitab Al-Manaqih. Artinya kita dituduh bid'ah, padahal mereka melakukan bid'ah yang terbesar dalam pandangan agama. Hati-hati, biar pintar, biar berduit. Lamun dalam agama kada sepemahaman, kada usah buju mengucuhi. Kalau ini banyak sudah berbekong bapolun dia udah dapat minanto nang ini hantia. Nampang melihat lihat di jamburnya aja kalau penting ada akal. Akalnya sepemikirannya hanya seakidah. Yang kedua, kita sambung aja sudah. Lah, kita masih membahas iman. Ada iman taklid, berikut ada tadi iman ilmu yakin, ada iman ainul yakin, ada iman hakul yakin, ada iman kamalul yakin. Kita gandingkan, kita bahas apa yang kita katakan tadi. Apabila engkau ingin mencari teman agar selamat dunia dan akhirat, perhatikan 5 hal. Pertama, aklu. Sisanya minggu akan datang, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan barada, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa zahir dan dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadhihi al-asbab.